Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini kelas 3? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat belajarnya. Alhamdulillah, baik, hari ini kita lanjut materi kita yaitu tematik di tema 7 masuk di subtema 2 yaitu perkembangan teknologi produksi sandang. Adapun muatan yang akan kita pelajari yaitu bahasa Indonesia dan PPKN. Baik, masuk ke mapel bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan belajar apa itu sandang. Sandang adalah pakaian yang diperlukan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Nah, apa itu sandang? Pada zaman dahulu, manusia memanfaatkan pakaian yang terbuat dari kulit kayu dan kulit hewan. Kemudian, seiring perkembangan zaman, manusia mengembangkan teknologi sandang untuk membuat pakaian dengan bahan dasar yang lain seperti kapas, sutra, dan yang lainnya. Lanjut, teknologi sandang. Teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang sehingga menghasilkan pakaian yang lebih beragam dan lebih nyaman ketika digunakan. Nah, di sini ada manfaat teknologi sandang. Yang pertama, pakaian memiliki corak dan motif yang lebih bervariasi. Kedua, membuat jumlah produksi pakaian meningkat dalam waktu yang singkat. Ketiga, mempercepat proses pembuatan pakaian. Keempat, mempermudah proses pendistribusian pakaian ke seluruh negeri. Kelima, ditemukannya bahan-bahan baku pembuat pakaian lainnya. Nah, seperti ini ya. Baik, lanjut ke fungsi pakaian. Di sini ada beberapa ya. Yang pertama, melindungi tubuh dari cuaca dingin, hujan, dan terik matahari. Ini sudah jelas. Yang kedua, melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lainnya. Ketiga, melindungi tubuh dari gangguan serangga. Keempat, sebagai identitas diri. Kelima, sebagai tanda status sosial. Keenam, sebagai simbol budaya. Ketujuh, sebagai baju profesi. Kedelapan, sebagai status gender laki-laki atau perempuan. Nah, di sini juga ada bahan baku sandang. Terdiri jadi dua macam ya, ada yang dari bahan alam dan bahan sintetis. Bahan alam itu yang terdapat di alam, sedangkan bahan sintetis adalah bahan buatan. Nah, di sini ada bahan baku sandang yang berasal dari alam, yaitu yang pertama kapas, kedua ulat sutra, ketiga kulit hewan, keempat tumbuhan rami, kelima bulu domba. Baik, yang pertama tadi adalah kapas. Kapas dapat diolah menjadi kain yang sekarang kita kenal dengan nama lain katun. Kain katun tidak mudah kusut saat dicuci, menyerap keringat, dan tidak berbulu. Contoh kain katun dapat kita jumpai pada pakaian sehari-hari ya yang biasa kita pakai. Nah, yang kedua adalah ulat sutra. Pada fase kepompong, ulat sutra dapat kita olah menjadi kain sutra yang memiliki tekstur mulus, tidak licin dan lembut. Pada saat terkena cahaya, kain ini akan berkilau. Kain sutra biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki status sosial tinggi. Baik, lanjut kulit hewan. Kulit hewan yang sering digunakan adalah kulit sapi, kambing, dan domba. Pakaian yang terbuat dari kulit-kulit tersebut dapat memberikan rasa hangat dan memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, ini biasanya digunakan sebagai jaket ya. Tumbuhan rami adalah tumbuhan yang bahan baku kain yang kita kenal dengan nama kain linen. Kain linen digunakan untuk membuat pakaian, serbet, tirai, teplak meja, handuk, dan lainnya karena teksturnya kaku dan tebal namun halus ketika dipakai. Baik, lanjut ke bulu domba. Bulu domba merupakan bahan baku untuk membuat kain wol. Kain wol memiliki tekstur halus, lembut, ringan, tidak gerah saat dipakai, serta memberikan kehangatan bagi si pemakai. Berikut adalah contoh pakaian yang terbuat dari kain wol. Dapat kita lihat ya di sini di gambar. Nah, selanjutnya ada bahan baku sintetis yaitu buatan. Contohnya kain spandek. Kain berbahan spandek bisa kita temui di baju olahraga. Nah,
seperti itu. Baik, masuk ke penggunaan kata depan di, ke, dan dari. Nah, di sini penulisan kata depan di, ke, dari harus terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, yang pertama, Aisyah membantu ibu di dapur. Kedua, ayah pergi ke kantor. Ketiga, kakak baru pulang dari berkemah. Nah, seperti ini ya. Jadi kata depan di, ke, dan dari itu harus terpisah dari kata yang mengikutinya. Bisa diperhatikan ya. Baik, masuk ke mapel PPKN. Nah, di sini kita akan belajar keberagaman teman-teman di sekolah. Di Indonesia terdapat keberagaman suku bangsa yang memiliki pakaian tradisional dengan ciri khas masing-masing. Nah, bahan yang digunakan untuk membuat pakaian tradisional pun bermacam-macam. Keberagaman suku bangsa teman-teman di sekolah adalah contoh keberagaman yang terdapat di sekolah. Lanjut, manfaat keberagaman di sekolah. Yang pertama, adanya keberagaman sifat teman di sekolah membuat kita semakin menyadari bahwa kita harus rukun. Yang kedua, adanya perbedaan kemampuan dan keterampilan dapat bermanfaat ketika bekerja sama dalam kelompok. Ketiga, setiap siswa memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing. Nah, ini ya ada beberapa manfaat keberagaman di sekolah. Alhamdulillah, pembelajaran tematik hari ini sudah selesai ya. Semoga bisa dipahami dan disimak video pembelajarannya dengan baik. Ibu akhiri, barakallahu fikum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.